Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat ya, dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang kita mau belajar dari Abraham Samad Speak Up ya. Bekas pimpinan KPK, berarti dia punya pengalaman yang cukup kuat ya, cukup kaya di KPK ya. Ini yang diwawancari adalah siapa ini? Kayaknya sih Bambang Harimurti ya. Ex Wakil Ketua Dewan Pers bocorkan manuver penunjukan kepala daerah menjelang Pilpres. Yang nonton 12 jam lalu sudah 99.000 viewers ya. Kita klik ya. Saya belum lihat ini. Sekarang hari hari Ahad ya, 31 Desember jam 5 pagi lewat 27 menit. Bismillah. Kok muter tuh? Tahu Loh. itu racun 171 kepala daerah itu adalah yang ditunjuk oleh presiden, 171. bukan yang dipilih oleh rakyat. Kalau kita lihat daerah-daerah kantung suara pemilih, misalnya kita lihat DKI itu kan yang jadi PLT sekarang orang dekatnya presiden dengan Jokowi. Kita lihat Jawa Tengah, PLT-nya sekarang adalah mantan Kapolres pada saat Pak Jokowi di Solo. Kapoldanya juga orang jahat itu berkuasa hanya karena orang baik-baik berdiam diri. Kalau ada orang yang anti, ditakut-takutin, ya kan? Tangkap, orang gebukin. Jadi kata Bambang Harimurti tadi, kepala daerah ada 171 yang ditunjuk ya, oleh Presiden bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan tidak dipilih oleh rakyat, jadi tidak punya legitimasi ya, karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Nggak tahu gimana ceritanya sih itu dulu, kok sampai keluar peraturan itu gara-gara pandemi gitu, karena COVID. Alasan aja. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini adalah wartawan senior ya. Dulu waktu kita masih jadi aktivis, itu kita selalu menjadikan beliau ini sebagai role model kita. Wartawan yang penuh perjuangan, pernah menghadapi Orde Baru, pernah juga di penjara kalau saya ingat ya. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sampai di penjara enggak, karena polisinya takut sama istri saya. Tapi dihukum penjara ya, tapi belum dilaksanakan. Netizen, beliau ini adalah Bambang Harimurti. Bung BHM biasa saya panggil beliau. Bung, ini kan kita prihatin nih melihat ya, seolah-olah demokrasi kita ini di ujung jurang. Sebentar lagi mungkin kalau kita nggak jaganya dia terjun bebas. Fenomena kalau nggak dijaga terjun bebas. Misalnya kejadian di MK. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi terakhir kan ada pengakuan eksplisit dari Pak Agus Raharjo yang mengatakan pernah diintervensi oleh presiden, walaupun ini masih perlu diklarifikasi mungkin. 638.000 ya. Yang menarik menurut saya, Bung subscriber BHM, apa yang pernah disampaikan majalah Tempo, tempatnya Bung BHM di sana, bahwa paslon Prabowo Gibran ini katanya dia mengistilahkan anak haram konstitusi dan produk gagal reformasi. Apa makna substansinya sebenarnya itu? Jadi Prabowo dijuluki oleh Tempo sebagai produk gagal reformasi, sementara Gibran Raka Buming Raka dikasih cap sebagai anak haram konstitusi. Apa penjelasan dari orang Tempo ya, wartawan senior ini? Saya kebetulan udah tidak terlalu aktif di redaksi ya, tapi saya bisa memahami mungkin dalam rapat opini itu yang saya tidak hadir itu masalah pencalonan Gibran melalui MK ini kan cacat, cacat hukum, cacat, bahkan cacat konstitusi lah karena memang ini bisa diperdebatkan, tapi kan esensinya adalah
sebetulnya MK dulu ketika kita mendirikan MK, dia kan bukan lembaga pembuat undang-undang. Oke. Dia Penguji. adalah lembaga yang hanya mengatakan undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah ini memenuhi syarat konstitusi atau melanggar konstitusi. Kalau ada pasal-pasal yang melanggar konstitusi, ya dinyatakan tidak berlaku. Sebetulnya kan dulu seperti itu. Dan saya ingat dulu itu juga sempat ada perdebatan kalau kita bikin MK modelnya model Prancis. Kalau model Prancis itu undang-undang masih RUU dihasilkan DPR dan pemerintah, sebelum diundangkan dibawa dulu ke MK untuk dicek ini sesuai konstitusi atau tidak. Atau model Jerman. Kalau model Jerman tidak dia undang-undangnya sudah berlaku, kalau ada yang merasa itu melanggar konstitusi Baru dibawa, dicek ke MK. baru dinyatakan berlaku atau tidak. Nah, waktu itu pilihannya ke model Jerman karena sudah banyak undang-undang yang menurut kita melanggar konstitusi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ya post audit lah seolah-olah gitu ya, bukan. Jadi ditetapkan itu. Tapi dalam perjalanan Dia menjelaskan ini ya, perdebatan sebelum MK itu lahir, kita baru tahu atau saya baru tahu bahwa itu mengikuti model Jerman yang hanya sebagai penguji undang-undang yang sudah jadi, yang sudah dibuat oleh DPR dan pemerintah, baru diuji oleh MK di Jerman itu seperti itu. Tapi kalau Perancis sebelum disahkan oleh DPR dan pemerintah itu dibawa dulu ke MK, diuji apakah sesuai dengan konstitusi dasar negara itu apa enggak. Kalau setelah menurut MK di Perancis itu tidak melanggar baru disahkan kan gitu ya. Nah, kenapa dipilih yang model Jerman katanya Bambang Harimurti itu tadi? Karena banyak undang-undang yang sudah dihasilkan melanggar konstitusi. Jadi perlu diaudit kemudian setelah jadi. Makanya yang dipilih adalah model Jerman karena MK akan dijadikan wadah atau lembaga yang akan menguji undang-undang yang sudah jadi sebelumnya yang menurut pengamat banyak yang melanggar konstitusi. Bukan pilihan MK model Perancis ya. yang terakhir saya lihat loh, kok MK ini seperti lembaga pembuat undang-undang. Iya, iya. Iya kan? Iya. Yang membuat undang-undang kan mengatakan ini batas umur 40 tahun minimum. Dia bilang enggak, bisa ya tetap 40 tahun tapi boleh kalau orang sudah berpengalaman. Nah, ini kan loh kok jadi lembaga Pembuat undang-undang. Kita yang dulu terlibat dalam reformasi dan pembangunan itu ini, wah ini artinya sudah menyimpang, sudah cacat dari konstitusi itu sendiri. Sehingga sebetulnya barangkali kalau di teman-teman di editorial mengatakan anak haram dari konstitusi itu lebih kepada Gibrannya sebagai produk dari pencalonan yang cacat konstitusi, kira-kira begitu. Oh, jadi seperti begitu gambaran. Ya. Kalau Mas BHM sendiri melihat, memang separah itukah demokrasi kita sekarang ini? Kalau saya melihat ini tuh sebetulnya hanya indikator ya. Karena kalau mungkin nanti bisa dilihatin gambarnya ya. Ya. Karena kita lihat kan memang indeks demokrasi kita menurun. Nah, justru menurut saya ini lebih secara jangka panjang lebih berbahaya. Karena apa? Karena turunnya tuh pelan-pelan tapi pasti. Iya. Sehingga rakyat kita tuh ibarat kalau dalam ilmu manajemen katak di dalam air yang pelan-pelan airnya panas itu ya. Kataknya mati Dia tiba-tiba. tidak merasa perlu untuk melompat sampai nanti tahu-tahu terlambat untuk melompat udah kerebus dia mati. Ya, oke. Nah, jadi sebetulnya demokrasi kita itu seperti katak di dalam air yang pelan-pelan dipanasin. naik suhunya ya. Nah, ini justru Berbahaya. lebih membunuh. Ya, karena ya kan kita lihat sekarang misalnya Jadi berarti Ya, menarik ya. Jadi menurut Bambang Harimurti, demokrasi kita turunnya pelan-pelan. Indeks demokrasi kita turun menurut standar internasional ya, turun. Meskipun nggak disebutkan angkanya, tapi katanya turun secara pasti. Tren menurunnya itu secara pasti, tidak naik turun. Dan itu terjadi di zaman Jokowi 9 tahun terakhir. Dan itu berbahaya karena akan membunuh bangsa kita secara keseluruhan tanpa kita sadari kalau tidak ada Abraham speak up, tidak ada orang yang ngomong. Demokrasi itu mati kan karena
ya banyak orang-orang jahat dalam negeri itu di saat orang-orang yang baik itu diam. Orang jahatnya tidak diam, dia bekerja, ngomong dan lain-lain, sementara orang baik itu diam. Untung ada Abraham, speak up. Demokrasi kita ini sekarang sudah berbahaya sekali ya, karena bisa membunuh tiba-tiba. Rakyat kita bisa terlambat tahu bahwa kedaulatan rakyatnya hilang. Oke. Ya, sehingga karena sekali itu udah hilang susah. Kalau kita lihat misalnya kalau sudah di bawah modelnya kayak Korea Utara, itu kan udah berapa? Mungkin hampir 100 tahun ya. Iya. Di bawah itu. Nanti keluar untuk merebutnya kembali berdarah-darah dan meledak gitu loh ya. Tapi kan sistem demokrasi harusnya kalau ada ancaman gitu dia tanganin lah. Ibaratnya Nah, sebenarnya berbahaya ya menurut perspektif Bambang Harimurti, bisa nanti rakyat nggak sadar bahwa kedaulatannya itu hilang dan susah untuk merebutnya kembali seperti contoh Korea Utara itu. Dikuasai oleh seorang diktator ya. Dan rakyat kemudian seperti bebek menurut semua karena diktator kemudian akan menciptakan sistem yang penuh dengan ketakutan untuk mempertahankan kekuasaannya dan rakyat takut untuk bersuara. Nah ini mumpung kita belum terlambat, itu diingatkan kembali ya. Situasinya berbahaya, diingatkan supaya cepat sadar semuanya sebelum semuanya terlambat dan kita terperangkap masuk ke dalam diktator. Dan kita mengalami itu sejak dekret Presiden 5 Juli 59 lambat laun demokrasi menjadi demokrasi dipimpin oleh seorang diktator Soekarno sampai kemudian meledak tahun 65, 66. Keadaan sudah terlambat ketika parlemen termasuk Partai Nahdlatul Ulama itu mensahkan, mengikuti, menyetujui dalam sidang DPR, MPR, DPR mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan itu sudah terlambat sampai terjadi pergantian kekuasaan yang berdarah-darah dan melibatkan perang saudara, gara geger, pengkhianatan G30 SPKI, dan menurut Sarwo Edi Wibowo itu perang saudara itu membunuh 3 juta jiwa di antara kedua belah pihak. Satu situasi yang terlambat untuk menyadari bahaya dari demokrasi terpimpin atau diktator dari seorang Soekarno. Kita punya pengalaman yang berbahaya sebenarnya. Sebelum parah sudah dibenahi. Nah kita ini sebelum parah sudah mulai menuju parah. Walaupun parah banget belum. Kan buktinya kita belum ditangkap lagi. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan. Tapi kita menuju ke sana. Jadi kita lihat aja sekarang ya. Misalnya udah banyak yang ditangkap kan? Undang-undang daerah khusus Jakarta. Ya kan? Daerah khusus DKJ. Daerah khusus Jakarta. Tiba-tiba ada pasalnya mengatakan gubernurnya tidak dipilih rakyat, ditunjuk oleh presiden. Lah ini kan sudah kedaulatan rakyat sudah dikikis. Dan ini yang kedua, karena di IKN tunjuk kepala IKN itu juga ditunjuk oleh presidennya. Mungkin nanti juga gubernurnya akan ditunjuk juga. Iya, sudah jelas di undang-undangnya itu akan ditunjuk. Belum lagi kita lihat desainnya dari IKN mengingatkan saya pada kota Naypyidaw di Myanmar, itu ibu kota baru yang didesain oleh pimpinan militer sana. Jadi kota itu didesain jauh dari Yangon seperti IKN jauh itu. Saya kira supaya nggak bisa demo, sulit untuk melakukan unjuk rasa, untuk mengakses ya. Ya, jadi nggak bisa lagi tuh kejadian kayak 212 kayak apa gitu ya, di mana rakyat berkumpul. Nggak bisa lagi kayak 98. Ya lebih sulit lah, jauh lebih sulit. Ya, siapa yang bisa mengepung di sana ya kan? Masa UI mau ke sana aja ongkosnya udah berat kan? Masuk ITB atau UGM berat ke sana itu ongkosnya. Kalau kemarin kan gampang naik kereta atau naik bus aja masih bisa ya. Jadi saya lihat gejala pelan-pelan sentralisasi, semakin otoritarian ini. Semakin otoritarian. Itu tadi airnya pelan-pelan makin panas. Nah kalau kita nggak hati-hati nanti anak cucu kita tidak lagi hidup di alam demokrasi. Nah, dia punya visi ya ke depannya, mengingatkan bahayanya kekuasaan yang tidak dikontrol sejak sekarang, tidak diingatkan, ya, yang mengalami kesusahan, penderitaan nanti anak dan cucu kita. Ketika undang-undang yang otoriter itu, yang menekan rakyat itu, yang meraih
atau yang merebut kedaulatan rakyat itu akan berlangsung bekerja terus di saat bapak kita mati, tapi anak cucu kita mengalami cengkeraman dari undang-undang yang disusun sejak sekarang oleh penguasa yang akan diteruskan oleh dinasti politik mereka. Jadi dinasti politik harus dinyahkan karena tidak sesuai dengan demokrasi yang akan ya kekuasaan itu nanti akan berpusat ya, mengerucut pada dinasti mereka atau kelompok kecil mereka atau keluarga mereka sendiri. Yang satu wali kota Solo, yang satu wali kota Medan, yang satu ketua MK, yang satu presiden, yang satu ketua partai yang nanti akan jadi wali kota dari Depok. Jadi sumber-sumber kekuasaan, sumber politik dan ekonomi nanti akan mengerucut pada kelompok elit yang sedikit, keluarga yang dilingkungi oleh kelompok oligarki. Juragan-juragan uang yang bekerja sama dengan kekuasaan untuk memperkaya diri di kedua belah pihak. Jadi kita belajar ya dari Bambang Harimurti dan Abraham Samad. Speak up. Jadi ancaman serius ya? Lebih serius dan celakanya banyak orang yang gak sadar gitu. Oke. Antara lain mungkin Nggak sadar ya? kalau dulu Kaisar Roma bilang rakyat itu yang perlu dapat roti dan sirkus. Ya. Kaisar Roma. Jadi pemerintah sekarang menggunakan BLT. dananya sebagian yaitu kasih BLT aja. Untuk meninabobokan. Bobokan ya kan. Oke. Lalu kasihlah hiburan-hiburan ya. Joget-joget. Pertunjukan-pertunjukan. Yang heboh-heboh ya, viral lah gitu ya. Sehingga tidak sadar bahwa sebetulnya semua itu dibaliknya kedaulatan rakyatnya diambil. Cara membungkam secara halus ya? Iya, secara diam-diam lah, dinina bobokan tahu-tahu itu racun pelan. Jadi dia pakai perspektif Kaisar Romawi ya untuk mengambil kedaulatan rakyat, hak-hak rakyat itu dengan cara dikasih roti atau BLT dan dikasih sirkus, dikasih hiburan, dan pola itu berulang sampai sekarang. BLT ditebar di mana-mana, ya. Ada BLT, ada apa lagi? Ya bantuan tunai langsung dan juga hiburan, termasuk calon presiden itu joget-joget gemoy. Setiap 17 Agustus sekarang ada hiburan. Di saat acara peringatan yang penuh dengan perjuangan itu sekarang ada hiburan. Ada musik dan hiburan. Dulu sebelumnya nggak ada hiburan joget-joget gitu. Tapi menyanyikan lagu perjuangan ya. Bukan hiburan ya. Jadi kata Bambang Harimurti ini ya, pemerintah sekarang sedang melakukan proses peninabobokan ya. Kita rakyat bukan disuap, dibujuk sehingga terlena. Dibujuk dengan apa? Dengan BLT dan dengan tari-tarian, joget-joget hiburan, sehingga nanti secara nggak sadar penguasa itu mengambil melalui undang-undang yang disiapkan, melalui ya undang-undang seperti MK yang kemarin itu penuh dengan manipulasi, cacat konstitusi kan, nomor 90 tahun 2023, nomor 90 ya, yang 16 Oktober 2023 itu, sehingga Gibran terbuka jalan untuk menjadi calon wakil presiden karena manipulasi yang dilakukan oleh Anwar Usman yang kemudian dia dipecat karena melanggar etik pada tingkat yang berat. Dan kemudian undang-undang yang sedang dirancang tadi disebutkan, undang-undang di DPRD nanti gubernur dipilih, gubernur DKI dipilih oleh siapa? Oleh presiden, sebagaimana PLT gubernur sekarang Heru Budi itu kan dipilih, diangkat oleh presiden, orang dekatnya presiden. Dan juga yang sudah dipilih adalah kepala otorita IKN, itu ditunjuk, tidak dipilih oleh rakyat. Tapi kemudian pelan-pelan undang-undang di DPRD DKI itu ada rumusan dari pemerintah DKI gubernurnya nanti dipilih. Dan itu berarti merebut ya kedaulatan rakyat kan, sehingga orang tidak bisa memilih gubernurnya sendiri. Nanti lama-lama seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota dipilih berdasarkan undang-undang. Sementara rakyat diberikan satu hiburan dan BLT sehingga terlena. Ya, itu yang dimaksud oleh Bambang Harimurti. Ini bagian pertama ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berada di lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Pertama kali saya berani dan memberanikan diri naik. Ya. Dan di kejauhan itu ada kampus pendidikan tinggi ilmu Al-Quran. Baru selesai 4 lantai. Di atas tanah 1000. Kantor pusatnya adalah di Lebak Bulus, Pasar Jumat. Dan konon ini dibangun oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Dan katanya nanti menurut masyarakat, saya belum cek, itu akan ada perkuliahan tahun 2024 ya. S1, program strata 1. Dan kami mohon pendapat para penonton yang ahli insinyur, apakah ini saya ada di lantai 2, atapnya apakah didak 10 cm ya, 10 cm selebar, setebal 10 cm selebar 13 kali 7 dicor, apakah layak dicor dengan cakar ayam hanya 1,5 meter, atau cukup dikasih baja ringan dan kemudian ditutup oleh genteng Jatiwangi. Apakah kalau dicor tidak ada masalah dengan ketebalan 10 cm, apakah bangunan, struktur bangunan ini akan miring atau akan ambruk, atau cukup dengan baja ringan untuk menutup lantai 2. Bagaimana menurut penonton? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 26 Desember jam 6:30 pagi. Inilah suasana lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Tinggal diberikan didak atau mungkin pakai baja ringan untuk menyangga genteng lantai 2. Cor-corannya, cakar ayamnya 1 meter. Apakah bisa didak lantai 2 atapnya? Bagaimana penonton? Apakah kalau nanti didak dicor seluas 13 meter kali 7 setebal 40 cm di atap lantai 2 Masjid Enam Syuhada akan ambruk atau akan bermasalah? Kami mohon komentar bagi para ahli, para insinyur. Ataukah cukup lantai 2 atasnya itu dikasih ini saja, baja ringan, terus ditutup genteng, atau harus didak dulu? Bagaimana menurut penonton? Dan itu kampus PTIQ yang baru, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kantor pusatnya di Pasar Jumat, Lebak Bulus. 4 lantai baru jadi, di atas tanah 1000 meter. Sebelah sananya yang ketutup gedung yang baru ini juga 4 lantai untuk asrama putri. Dengan penghuni asramanya ada 200 mahasiswi dari seluruh Indonesia. Jaraknya hanya 50 meter dari Masjid Enam Syuhada 1 RT 4 RW 6 Kampung Kajur,
Desa Pemakarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dan masjid ini alhamdulillah dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta, 120 meter persegi, dan kita bangun 2 lantai. Dan nazir dari tanah 120 meter, pengelolanya adalah Yudi Pramuko. Saya sendiri selaku ketua Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Imam Suhato Pesantren Ojolali, tepatnya di lantai 3. Ini setelah pengecaran tulang. Ketinggian dari lantai 2 ke atas yaitu 4,5 meter. Sementara masih ditemani tukang yang setia, Bapak Jalil dan Erik. Ini persiapan ngedak nih di lantai 3. Mudah-mudahan bisa 5 lantai ya. Katanya pimpinan yayasan ini untuk Madrasah Nurul Ilmi Pesantren Ojolali. Situasi terkini di pembangunan Masjid Imam Suhato Pesantren Ojolali. Sementara bekas yang udah dilepas.